Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Pedang pengasih naga menghantam telapak tangan Yunce, tapi tidak ada ledakan energi yang besar, ruang yang runtuh, atau darah. Semua dampak yang dihasilkan hanyalah desisan petir, dan bilahnya berhenti, atau lebih tepatnya, Yunce memegangnya dengan 3 jari begitu saja. Kekuatan dahsyat dari Raja Ilahi telah lenyap seperti ditelan oleh lubang hitam dimensional. Panggung dewa yang diberikan benar-benar sunyi. Luo Changsheng tampak pucat pasi ketika murid-muridnya gemetar karena kebingungan dan ketakutan. Lengan senjatanya terasa mati rasa, tapi dia tidak bisa merasakan kekuatan apapun di dalamnya, dia bahkan tidak bisa merasakan pedang pengasih naga itu sendiri. Pedang pengasih naga telah disuntik dengan seluruh kekuatannya, tapi Yunce telah menghentikan serangannya dengan tangan kosong, tidak hanya dengan 3 jari. Mustahil, mustahil. Yunce tetap tanpa ekspresi, seolah-olah dia baru saja menangkap serangga kecil dan bukan sebilah pisau. Kemudian, dia meremas pedang pengasih naga itu sedikit. Ding! Terdengar suara pelan, dan retakan putih pucat langsung menyebar ke seluruh bilahnya. Pupil mata Luo Changsheng membesar hingga tidak mungkin bisa melebar lagi. Oh! Pedang pengasih naga meronta dan bergetar hebat dalam genggaman Yunce, sambil mengaum ketakutan dan kesakitan. Namun, perjuangannya yang sia-sia, dan raungan sedihnya hanya berlangsung sesaat sebelum ia berhenti dan hancur menjadi kepingan putih abu-abu yang tak terhitung jumlahnya di tangan Luo Changsheng. Pecahan-pecahan itu jatuh ke layar cahaya di bawah kaki mereka, bersinar dengan keputusasaan pada saat-saat terakhirnya sebelum semuanya akhirnya menjadi sunyi. Kamu, Luo Changsheng terhuyung mundur beberapa langkah sambil merasa mati rasa. Dia merasa seolah-olah seseorang telah menyedot jiwa dari tubuhnya. Yunce mengambil pedang welas asih naga Luo Changsheng dengan tangan kosong. Bukan tangannya, jari-jarinya, dia bahkan menghancurkannya. Apakah pedang pengasih naga adalah senjata yang begitu rapuh? Pedang welas asih naga adalah pedang ilahi primordial yang dibawa peri Guxi dari alam dewa awal mutlak. Tidak mungkin itu akan menjadi rapuh, apalagi itu disuntik dengan kekuatan Luo Changsheng, kekuatan Raja Ilahi. Yunce alasannya, Yunce, ses. Terengah-engah terdengar di seluruh tribun penonton. Tidak mungkin, Luo Guxi tampak sangat terkejut. Jika dia mati rasa karena peristiwa mengejutkan yaitu kesengsaraan petir tadi, maka dia bahkan tidak bisa mempercayai matanya saat ini. Dia secara pribadi telah membawa pedang pengasih naga kembali dari alam dewa awal mutlak, dan dia telah menghabiskan banyak upaya untuk mengambil kembali pedang itu. Memang benar, kekuatannya tidak sekuat pada era primordial, tapi bilahnya sendiri masih dibuat menggunakan punggung naga sungguhan. Bahkan dia tidak bisa menghancurkannya dengan mudah. Bagaimana Yunce bisa melakukannya ketika dia baru saja selamat dari petir kesengsaraannya? Tunggu, petir putih kesusahan mengelilinginya. Changsheng, Luo Guxi tiba-tiba berteriak, jika kesengsaraan petir tidak mengganggu pertempuran ini, kamu pasti sudah menang sejak lama. Apa yang disebut pertandingan ulang ini tidak adil dan sama sekali tidak berarti bagi Anda, jadi sebaiknya Anda menyerah saja pada pertarungan ini. Luo Guxi jelas-jelas memberikan alasan kepada Luo Changsheng untuk menyerah dalam pertandingan tersebut, namun kata-kata yang dia gunakan, tidak adil, sama sekali tidak berarti membuat Yang Mulia Ku Hui mengerutkan keningnya dalam-dalam. Jika dia bukan Luo Guxi, dia akan menunjukkan sikapnya yang buruk. Menyerah, bibir Luo Changsheng bergetar, tapi tidak ada yang tahu apakah itu karena takut atau terhina. Saat dia menatap pecahan pedang pengasih naga dengan ekspresi terdistorsi, dia berkata, apakah kamu bercanda, aku telah menjadi Raja Ilahi. Aku memukulnya seperti anjing beberapa saat yang lalu. Apa menurutmu aku takut padanya?
Luo Changsheng adalah Raja Ilahi berusia 30 tahun pertama dalam sejarah wilayah ilahi timur. Hal ini tidak hanya mengejutkan seluruh wilayah ilahi timur, bahkan memenangkan kekaguman dari para guru ilahi juga. Sungguh suatu pencapaian yang membanggakan dan mengesankan. 3 hari yang lalu, Yun Ce memberinya kekalahan dan rasa malu pertamanya sepanjang hidupnya. Dia telah naik menjadi Raja Ilahi sehingga dia bisa melampiaskan semua kebencian dan kemarahannya pada Yun Ce untuk mencapai ketenangan pikiran. Sebelum kesengsaraan petir terjadi, Yun Ce tampak seperti cacing kecil yang bisa dia hancurkan sesuka hatinya. Meskipun dia bisa mengalahkan Yun Ce dengan mudah, dia memilih untuk menyiksa dan menginjak-injak seluruh tubuh dan harga dirinya tepat di Confederate God Stage di depan mata semua orang. Setelah semua yang dia lakukan pada Yun Ce, apa jadinya reputasinya jika dia melarikan diri sekarang? Dia akan menjadi bahan tertawaan terbesar di seluruh wilayah ilahi timur. Bagaimana mungkin dia bisa menerima hal ini? Yun Ce akhirnya mengatakan sesuatu, tapi hanya cibiran yang keluar dari bibirnya. Cibiran yang sangat mengejek sepertinya menusuk saraf Luo Changsheng yang sudah tegang, karena dia tiba-tiba meraung dan menyerang Yun Ce seperti binatang yang ketakutan. Gerakannya secepat kilat, dan tangannya dilingkari badai dahsyat. Yun Ce tetap diam menghadapi serangan baru Luo Changsheng. Bahkan kerutan di wajahnya tidak berubah sedikit pun. Jangan sentuh petir yang mengelilingi tubuhnya. Teriakan panik terdengar dari kejauhan. Itu tidak lain datang dari Luo Guxi sendiri. Bang! Kekuatan menggelora Luo Changsheng menghantam langsung ke dada Yun Ce, dan kekuatan dahsyat dari Raja Ilahi meledak tanpa syarat. Namun, sekali lagi menghilang ke dalam ketiadaan di saat berikutnya. Itu seperti gelembung indah yang mudah pecah hanya dengan satu sentuhan. Yun Ce tidak bergerak sama sekali, meski menerima pukulan terberat dari serangan Luo Changsheng secara langsung. Lengan bajunya adalah satu-satunya yang bergerak sedikit karena gelombang kejut. Kedua lengan Luo Changsheng membeku di depan dada Yun Ce. Pupil matanya membesar, dan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Tidak mungkin, wow. Sebelum Luo Changsheng bisa mengambil jiwanya dari jurang maut, jeritan mengerikan tiba-tiba keluar dari bibirnya. Karena kontak fisik, petir putih yang mengelilingi tubuh Yun Ce tiba-tiba merayapi lengannya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia merasa seolah-olah tiba-tiba tenggelam ke dalam sangkar yang mengerikan dan tak terlihat. Setiap bagian tubuhnya terikat kuat oleh kekuatan yang tak tertahankan. Saat petir terus mendesis di samping telinganya, rasa kebas yang begitu parah menyebar dengan kejam ke organ-organnya, pembuluh darahnya yang dalam, sel-selnya, pori-porinya. Cahaya putih menyala berulang kali di tubuh Luo Changsheng. Petir tidak hanya merampas kekuatan dan kemampuannya mengendalikan tubuhnya sendiri, tetapi juga membuatnya kejang hebat. Satu-satunya hal yang bisa dia rasakan saat ini adalah mati rasa yang begitu menyakitkan hingga dia berharap dia mati. Ini adalah kekuatan Raja Ilahi yang kamu banggakan. Yun Ce mencibir dengan nada menghina. Sungguh mengecewakan. Yun Ce perlahan-lahan mengulurkan tangannya dan mencengkeram leher Luo Changsheng. Gerakannya sangat lambat, tapi Luo Changsheng tidak mampu melawan atau mundur sama sekali karena petir. Seperti hewan ternak yang tulangnya hancur total, dia dengan mudah diangkat ke udara oleh Yun Ce. Luo Changsheng hanya bisa kejang di tangan Yun Ce. Lupakan perjuangannya, dia bahkan tidak bisa mengeluarkan suara normal. Lengan Yun Ce bergerak lebih tinggi dan lebih tinggi saat dia menatap Luo Changsheng dengan dingin. Luo Changsheng, kamu adalah seorang jenius yang mengesankan dalam hal yang mendalam. Jika kesengsaraan petir tidak tiba-tiba menimpaku, aku tidak akan menjadi tandinganmu sama sekali. Kamu bisa saja mengalahkanku secara adil dengan kekuatan yang kamu miliki, dan aku akan menerima kekalahan ini tanpa mengeluh. Tapi kamu baru saja menunjukkan padaku sisi jelekmu itu, bukan?
Jelek sekali sampai-sampai aku merasa ingin muntah sekarang. Yunce selalu menjadi orang yang pendendam. Dia selalu membalas orang yang memperlakukannya dengan baik, dan dia selalu membalas orang yang menyinggung perasaannya 10 kali lipat. Saat dia mengatakan ini, Yunce melemparkan Luo Changsheng ke udara. Yang terakhir berteriak sangat keras. Yunce mengulurkan tangan kanannya saat sambaran petir putih pucat menembus udara. Saat benda itu terjerat di sekitar tubuh Luo Changsheng, Yunce mengayunkan lengannya, dan lebih jauh lagi, dan menyaksikan Luo Changsheng dihempaskan dengan keras ke tanah. Bang! Momentum penurunan ini sungguh luar biasa dahsyatnya. Itu sampai pada titik di mana penghalangnya sedikit bergetar. Tali petir yang mengikat Luo Changsheng bahkan semakin kencang saat dia menyentuh lantai, tenggelam ke dalam dagingnya dengan kejam dan mengeluarkan suara serak dan putus asa. Changsheng, mata Luo Guxi langsung melebar hingga pecah. Yunce mengangkat lengannya lagi, dan tali petir mengangkat Luo Changsheng tinggi-tinggi ke udara sebagai tanggapannya. Sekali lagi, dia mengayunkan lawannya ke lantai. Bang! Lemparan ini bahkan lebih kuat dari yang sebelumnya, dan alur berdarah baru terukir di daging Luo Changsheng. Bibir Yunce sedikit melengkung saat dia bergemuruh dengan nada rendah, "Kamu pasti sangat bersenang-senang saat melemparkanku tadi, bukan Luo Changsheng? Kalau begitu, aku tidak keberatan membantumu dan memberimu pengalaman yang sangat menyenangkan hingga kamu tidak akan melupakannya seumur hidupmu." Bang! Tali petir diayunkan sekali lagi, dan kali ini Luo Changsheng mendarat dengan kepala terlebih dahulu di tanah. Suara benturannya sekeras guntur, disertai semburan darah yang mengejutkan. Bang 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 bang. Saat ini, putra Raja Alam Ifes Suci, anak dewa terkuat di wilayah ilahi timur, dan jenius pertama yang menjadi Raja Ilahi pada usia 30 tahun, diikat ke tali seperti belalang yang menyedihkan dan dibanting ke arah tanah berulang kali. Setiap ayunan begitu kuat sehingga jantungnya bergetar, dan setiap kali Luo Changsheng menyentuh tanah, darah berceceran di mana-mana saat dagingnya dimutilasi. Itu sangat kejam sehingga sebagian besar praktisi memalingkan muka karena kaget dan takut. Namun, hampir tidak ada yang mengasihani Luo Changsheng. Sebelumnya, Luo Changsheng bisa mengirim Yunce keluar batas dengan satu jari setelah Yunce kehilangan semua kemampuan untuk melawan. Tapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia mulai menginjak-injak, menyiksa, dan mempermalukan Yunce seperti dia sudah benar-benar gila. Dia telah menjadi Luo Changsheng yang paling menakutkan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Sekarang setelah keadaannya terbalik, balas dendam berdarah Yunce terhadap Luo Changsheng praktis merupakan keadilan. Bajingan, iblis. Luo Guxi gemetar dan mengatupkan giginya begitu keras hingga hampir patah. Tangannya terkepal begitu kuat hingga mulai berdarah beberapa waktu lalu. Sebagai guru Luo Changsheng, dia telah melatihnya dengan ketat, namun juga menghujaninya dengan cinta. Dia tidak pernah tega memarahi atau memukul Changsheng bahkan ketika dia menjadi malas atau telah melakukan beberapa kesalahan besar, tapi sekarang, dia terpaksa melihat Luo Changsheng dianiaya tepat di depan mata semua orang dan tidak melakukan apapun. Percikan darah dan jeritan parau yang mengental darah terasa seperti setan kejam yang mengunyah hati dan jiwanya. Luo Shangchen juga menggenggam tangannya erat-erat dengan mata merah. Bang! 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 Luo Changsheng tidak mengalahkan Yunce karena dia ingin melampiaskan emosi gelapnya padanya, jadi Yunce memastikan untuk membalas budi dengan cara yang lebih kejam. Tali petir menyelamatkan nyawa Luo Changsheng dan memastikan bahwa dia tidak pingsan karena kesakitan atau penghinaan. Kekuatan listriknya terus-menerus menstimulasi pikiran Luo Changsheng sehingga yang terakhir tidak punya pilihan selain menderita semua rasa sakit dan penghinaan yang menimpanya dalam pikiran yang paling jernih. Saat hantaman keras terus berlanjut, Luo Changsheng menjadi termutilasi hingga tak bisa dikenali lagi.
Pakaian luar yang baru saja diganti Luo Guxi untuknya secara pribadi benar-benar robek dan berlumuran darah, memberinya penampilan seperti seseorang yang baru saja keluar dari mandi darah secara harfiah. Jeritannya semakin serak dan putus asa, sampai pada titik di mana beberapa orang tidak tahan lagi mendengarkannya dan menutup pendengaran mereka. Pada saat itulah sesuatu yang tidak terduga terjadi. Terdengar suara ruang pecah, dan badai kental namun benar-benar mematikan terbang ke arah Yun Ce sambil diiringi geraman dendam dan mematikan, "Matilah, iblis!" Itu adalah Luo Guxi. Serangan tak terduga ini mengejutkan semua orang. "Kamu berani!" Teriakan memekakkan telinga masing-masing datang dari Kaisar Dewa Langit Abadi dan Raja Naga. Untuk pertama kalinya, ekspresi Qianye Ying berubah drastis. Karena semua orang menaruh perhatian pada panggung dewa yang diberikan, tak seorang pun menduga seorang guru ilahi yang terkenal dan praktisi wilayah ilahi timur yang terkuat dan paling dihormati tiba-tiba menyerang seorang junior pada upacara terpenting wilayah ilahi timur. Pada titik ini, kata mengejutkan hampir tidak cocok dengan tindakannya. Itu adalah tindakan yang benar-benar gila yang mengabaikan kebanggaan seorang guru ilahi, kehormatan dari jalan yang mendalam, dan mengejek surga abadi dan wilayah ilahi timur itu sendiri. Luo Guxi sama sekali bukan karakter biasa. Karena dia dicekam oleh amarah yang hebat, dia menggunakan antara 70 hingga 80% kekuatannya saat melepaskan serangan itu. Tak perlu dikatakan, itu adalah kekuatan yang cukup untuk menghancurkan seluruh benua dan bukan sesuatu yang bisa diblokir oleh Yun Ce, atau sejuta Yun Ce sama sekali. Dia pasti akan hancur sampai tidak ada setitik pun dirinya yang tersisa di dunia ini. Namun badainya terlalu deras, dan Luo Guxi menyerang di saat yang tidak diduga oleh semua orang. Bahkan Raja Naga atau para Kaisar Dewa pun tidak mampu menghentikannya tepat waktu. Satu-satunya yang bisa memblokir serangan itu adalah Yang Mulia Kuhui, orang yang paling dekat dengan Yun Ce. Tetapi, bang, terdengar suara keras, dan Yang Mulia Kuhui terlempar ke belakang oleh gelombang kejut bahkan sebelum dia bisa mendekat. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh lengan kanannya. Yang terhormat Kuhui mengeluarkan geraman yang menyakitkan, tapi tidak ada lagi yang bisa dia lakukan selain menyaksikan badai dahsyat itu terbang langsung ke arah Yun Ce, hendak membunuh jenius tak tertandingi yang kenaikannya telah menyebabkan 9 kesengsaraan paling mengejutkan di dunia. Yun Ce berbalik sedikit. Anehnya, tidak ada rasa takut sama sekali di wajahnya. Tali petir yang mengikat Luo Changsheng tiba-tiba mengendur, dan Yun Ce tiba-tiba mengayunkan lengan kanannya lurus ke arah badai yang datang. Petir putih pucat yang menjeratnya selama ini tiba-tiba terlepas dan langsung menuju ke arah badai, menderu seperti naga petir yang hidup. Kekuatan seorang guru ilahi sangat menakutkan. Itu sudah cukup untuk menekan Raja Ilahi dan penguasa ilahi hingga tubuh dan jiwa mereka akan runtuh. Lupakan tentang berjuang atau melawan, bahkan mengangkat satu jari pun akan sangat sulit. Namun Yun Ce benar-benar membuat reaksi seketika, dan serangan balik itu, sepertinya dilakukan tanpa penindasan sama sekali. Tapi ini adalah kekuatan Luo Guxi yang dia hadapi, jadi serangan baliknya tampak menyedihkan dan tidak berdaya seperti daun yang terjebak dalam tornado. Teriakan naga petir bergema di angkasa saat ia bertemu langsung dengan tornado. Saat kedua kekuatan itu bersentuhan satu sama lain, ruang di area itu meledak dan retak secara berlebihan. Setelah itu, peristiwa yang sangat mengejutkan terlihat di mata semua orang. Naga petir telah merobek tornado saat ia merobeknya dalam sekali jalan. Apa? Adegan ini menyebabkan rahang praktisi yang tak terhitung jumlahnya menghantam tanah dengan keras. Ini adalah badai angin yang dihasilkan oleh kekuatan guru ilahi. Lebih jauh lagi, ini bukanlah guru ilahi biasa, ia adalah guru ilahi tahap akhir yang berdiri di puncak jalan mendalam. Selain itu, agar tidak melukai Luo Changsheng,
radius serangan ini telah dikompresi hingga batasnya, namun penetrasi dan kekuatan membunuhnya pasti mampu menembus bintang kecil. Namun serangan ini sebenarnya telah terkoyak oleh naga petir yang Yun Ce lemparkan. Yang lebih mengerikan dari itu adalah kenyataan bahwa tornado tersebut tidak terbelah menjadi dua ledakan terpisah dan menelan area sekitarnya. Sebaliknya, setelah ia terkoyak dan dilewati oleh naga petir putih pucat itu, ia mulai menghilang dan hancur. Sebelum naga petir putih pucat itu terkoyak, tornado yang berasal dari Luo Guxi menghilang tanpa jejak, dan tidak ada sedikit pun kekuatannya yang tersisa. Kaisar Langit Surga Abadi dan Raja Naga yang telah meluncur ke depan dengan sekuat tenaga keduanya terhenti secara bersamaan saat wajah mereka diwarnai dengan keterkejutan yang sulit didapat. Naga petir putih pucat yang secara mengejutkan merobek kekuatan badai itu sepertinya tidak melemah sama sekali. Itu masih secepat kilat saat meluncur ke arah Luo Guxi, yang terakhir menyerang dengan marah dan dia awalnya percaya bahwa Yun Ce sudah lebih mati daripada mati. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa segala sesuatunya akan terjadi seperti yang terjadi dan karena itu dia sama sekali tidak siap dengan kejadian ini. Dia hanya menatap serangan yang melaju dengan ekspresi kaget di wajahnya, saat dadanya dipukul oleh naga petir putih. Petir pucat meledak saat dada dan punggung Luo Guxi meledak pada saat bersamaan. Energi dalam pelindung seorang guru ilahi adalah puncak kekuatan pertahanan di dunia ini, namun energi itu langsung layu saat menghadapi serangan itu. Naga petir putih pucat melewati tubuhnya dan membubung menuju langit, menghilang dari pandangan semua orang dalam sekejap. Boom! Di langit jauh di atas, domain petir yang sangat besar meledak, dan di bawah cahaya putih, yang memenuhi langit, sebuah lubang hitam berdimensi sangat besar muncul. Seluruh alam dewa surga abadi mulai bergetar hebat, ia berguncang selama beberapa saat sebelum petir putih dan lubang hitam dimensional di langit menghilang. Pemandangan ini sama seperti ketika kekuatan surgawi itu turun ke dunia ini, dan kilat putih pucat itu juga terdiri dari kekuatan surgawi yang paling mengerikan itu. Sebuah lubang selebar setengah inci muncul di dada Luo Guxi. Wajahnya menegang seperti topeng, dan matanya gelap dan suram saat dia menurunkan pandangannya untuk menatap lekat-lekat ke lubang besar di dadanya. Seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Mata semua orang juga tertuju pada lubang itu, seluruh dunia terselubung dalam keheningan yang mematikan dan menakutkan. Puff! Darah tiba-tiba muncrat dari luka itu seperti air mancur panas, dan dalam sekejap mata, tubuh bagian atas Luo Guxi berlumuran darah. Mata Luo Guxi kehilangan warnanya saat dia terjatuh ke tanah di bawah. Guxi. Seolah-olah Luo Shangchen tiba-tiba terbangun dari mimpi buruk saat dia terbang menuju sosok Luo Shangchen yang terjatuh. Holy Eves Realm King yang terhormat hampir tersandung karena tergesa-gesa untuk pergi ke sana. Ah! Bagaimana ini bisa terjadi? Peri Guxi, sebenarnya. Luo Shangchen meraih Luo Guxi yang jatuh saat dia melepaskan semua energi dalam di tubuhnya dan mengirimkannya ke tubuhnya. Pada saat yang sama, dia juga menggunakan energinya yang dalam untuk menutupi luka yang sangat mengerikan itu dengan cara yang paling hati-hati. Mata Luo Guxi menunjukkan kelambanan yang belum pernah dilihat Luo Shangchen sebelumnya. Sepertinya dia telah mengalami mimpi buruk yang paling tidak masuk akal dan mengerikan saat auranya mengalir ke seluruh tubuhnya dengan cara yang hiruk-pikuk. Chang Seng, dia bergumam dengan suara bingung dan putus asa sebelum tubuhnya gemetar dan dia pingsan. Tuan. Luo Changsheng merintih kesakitan saat dia berjuang untuk berlutut di atas penghalang yang membentuk panggung dewa yang mendalam. Keheningan yang mengerikan menyelimuti panggung dewa yang diberikan. Dampak dari semua peristiwa yang baru saja terjadi, di depan mata mereka, hampir sama besarnya dengan dampak dari 9 tahap kesengsaraan petir yang mengejutkan dunia. Luo Guxi, yang berdiri di puncak wilayah ilahi timur,
tiba-tiba melancarkan serangan terhadap Yun Ce, seorang junior yang baru saja menerobos ke alam roh ilahi, yang bahkan belum mencapai usia 30 tahun. Namun serangan balik naga petir yang dilancarkan Yun Ce sebenarnya telah menghancurkan tornado yang dilemparkan Luo Guxi ke arahnya dan bahkan memberikan pukulan telak setelahnya. Semua hal yang paling konyol dan tidak dapat dijelaskan yang pernah mereka lihat sepanjang hidup mereka jika dijumlahkan masih belum bisa menyamai satu kejadian di mana semua peristiwa ini terjadi. Itulah kekuatan hukum surgawi, kekuatan surgawilah yang baru saja menyerang kita. Kepala tiga tetua misteri surgawi, Mo Yu, berkata dengan suara gemetar. Dia sebenarnya memperoleh penguasaan atas kekuatan surgawi yang muncul sebelumnya. Kekuatan yang digunakan Yun Ce untuk melukai Luo Guxi jelas bukan miliknya. Itu sebenarnya adalah sisa kecil dari petir kesusahan yang diturunkan oleh hukum surgawi yang Yun Ce simpan dengan paksa sebelum menghilang seperti yang seharusnya. Apa yang dikatakan Tuan Mo Yu memang benar dan kata-katanya tidak dilebih-lebihkan sedikit pun. Meski hanya dalam kurun waktu yang sangat singkat, Yun Ce memang mengendalikan kekuatan hukum surgawi. Terlebih lagi, kekuatan itu berasal dari tingkat tertinggi yang dihasilkan oleh hukum surgawi. Gagasan macam apa yang mengendalikan kekuatan hukum surgawi? Mereka yang tidak memahaminya akan merasa bingung, namun mereka yang memahaminya akan sangat terguncang hingga ke lubuk hatinya. Berbagai kaisar dewa besar saling melirik satu sama lain ketika mereka melihat keterkejutan yang dalam bergetar hebat di mata masing-masing. Setelah itu, mereka semua sepertinya mengingat sesuatu saat mereka secara bersamaan berputar untuk melihat Yun Ce. Wajah Yun Ce luar biasa tenang dan tidak terganggu, seolah-olah apa yang baru saja dia lakukan adalah peristiwa kecil yang sangat biasa terjadi. Petir putih pucat yang menutupi tubuhnya telah benar-benar lenyap dan aura yang menyebabkan rasa takut tak berbentuk mencengkeram hati para kaisar dewa yang berkumpul pun ikut lenyap bersamanya. Tanpa petir putih pucat yang menutupi dirinya, aura mendalam Yun Ce akhirnya terungkap sepenuhnya. Alam roh ilahi, peringkat 5. Mu Bingyun bergumam pelan dengan suara yang sedikit bingung. Alam roh ilahi tingkat kelima. Ini, alis Kaisar Langit Surga Abadi melonjak drastis saat dia mengucapkan kata-kata itu. Kejutan yang terus diberikan Yun Ce kepada orang lain terlalu besar, begitu banyak sehingga membuat orang yang melihatnya mati rasa. Pada saat ini, semua orang yang hadir sangat jelas pada satu fakta, dan itu adalah fakta bahwa Yun Ce adalah orang aneh yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Namun pada saat ini, aura mendalam yang dia tunjukkan masih menyebabkan semua orang yang hadir terkesiap takjub. Ketika seorang praktisi yang mendalam selamat dari kesengsaraan petir dan keluar dari alam kesengsaraan ilahi, kultivasinya secara alami akan berkembang ke tingkat pertama roh ilahi, titik awal dari alam yang benar-benar baru. Tapi Yun Ce, yang baru saja selamat dari kesengsaraan petir, sebenarnya mengeluarkan aura mendalam yang menempatkannya di alam roh ilahi tingkat kelima. Dengan satu langkah, dia telah berpindah dari alam kesengsaraan ilahi tingkat ke-9 ke tahap tengah alam roh ilahi. Ini adalah sesuatu yang benar-benar bertentangan dengan akal sehat dan logika mengenai jalan mendalam, dan ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anak ini, lebih dari sekedar monster, gumam Sui Qianheng pada dirinya sendiri. Sebagai Raja Alam Glaze Light, dia jelas merupakan salah satu dari 5 tokoh teratas di seluruh wilayah ilahi timur di luar kerajaan. Tapi bahkan dia tidak berpikir dia akan menjadi lawan Luo Guxi. Namun dia baru saja melihat secara pribadi bahwa Luo Guxi yang konon tak tertandingi menderita luka parah hanya dalam satu serangan dari Yun Ce, dan menyaksikan dia jatuh dari langit dan kehilangan kesadarannya. Dia telah menarik petir kesengsaraan 9 tahap, tapi dia belum mati. Sebaliknya, dia telah sembuh total, dan energinya yang dalam telah meningkat hingga ke alam roh ilahi tingkat kelima. Sui Qianheng bergumam lagi dan lagi di kepalanya, apa-apaan orang ini?
iblis, Tuhan, hantu. Bagaimanapun juga, tidak mungkin orang ini adalah manusia. Ya dewa, monster apa yang datang dari Snow Song ini, kata Huo Ruli dengan mata terbuka lebar. Untuk melukai ahli terkuat dari wilayah ilahi timur dengan parah dalam satu serangan, alam roh ilahi tingkat kelima, Yan Juhai menggelengkan kepalanya dengan kuat, tidak lagi mampu membentuk kata-kata. Sementara itu, dada Qianye Ying terangkat saat dia menghela nafas lega. Sebuah suara dingin keluar dari sela-sela bibirnya, wanita sialan itu hampir menghancurkan rencanaku. Di awan jauh di atas, warna telah kembali ke wajah Jasmine, tapi dia tidak melihat Yun Ce lagi. Sebaliknya, dia hanya menutup matanya. Ketika kesengsaraan petir yang mengejutkan dunia turun dari langit, jika ada satu orang yang tidak sedikit pun khawatir bahwa Yun Ce akan terkubur dalam kesengsaraan petir itu adalah Jasmine. Karena dialah orang yang paling jelas mengetahui rahasia yang disembunyikan tubuh Yun Ce. Apa kekuatan hukum surgawi? Itu adalah kekuatan keteraturan dan hukum paling dasar dalam dimensi kekacauan primal. Segala sesuatu dan makhluk hidup yang ingin ada dalam dimensi kekacauan primal ini harus berada di bawah kendali kekuatan hukum surgawi. Ini tidak hanya mencakup segudang makhluk dan roh yang ada saat ini, tetapi bahkan dewa sejati dari era primordial juga tidak mampu melawan hukum surgawi. Namun, ada jenis keberadaan yang berada di atas hukum surgawi. Dewa penciptaan, Kaisar ilahi penghukum surga Moe, Dewa penciptaan ketertiban Sike, Dewi pencipta kehidupan Li Su dan dewa yang sebelumnya dikenal adalah Dewa penciptaan elemen, Dewa jahat. Alasan mengapa hukum surgawi akan gemetar ketakutan dan tidak ragu untuk mengirimkan kesengsaraan petir 9 tahap yang paling ekstrim untuk melenyapkan Yun Ce adalah karena tubuh manusianya menyimpan kekuatan Dewa pencipta. Bagi manusia fana yang berkultivasi menjadi dewa, bahkan menyentuh jalan ilahi dengan cara yang paling kecil pun akan memicu kecaman terhadap hukum surgawi, apalagi seseorang yang memiliki kekuatan sejati dari Dewa penciptaan. Jika tubuh Yun Ce memiliki kekuatan salah satu dari 3 dewa pencipta lainnya, bahkan jika dia memiliki kekuatan Dewa pencipta terkuat, Kaisar ilahi penghukum surga Moe, dia pasti sudah terkubur dalam kesengsaraan petir itu, tapi Yun Ce hanya harus memiliki kekuatan dewa jahat. Dewa jahat sebelumnya dikenal sebagai dewa penciptaan elemen, jadi dia memiliki kekuatan elemen paling ekstrim dan paling mendasar. Hukum surgawi adalah yang tertinggi dan tingkat kesengsaraan petir yang lebih tinggi adalah hal-hal yang tidak boleh disentuh oleh manusia, tapi itu pastinya tidak lebih tinggi dari kekuatan unsur milik dewa jahat. Lupakan tentang kesengsaraan petir 9 tahap, bahkan jika itu adalah petir kesengsaraan murni, bahkan jika itu adalah 900 atau 9.000 tahap, itu tidak akan mampu melukai sehelai rambut pun di kepala Yun Ce. Di sisi lain, Jalan Agung Sang Buddha telah berevolusi lagi, gumam Jasmine, dia mencapai tahap kelima dalam waktu kurang dari 12 tahun, dia telah sepenuhnya melampauimu, kakak. Dia tidak tahu apakah dia harus bahagia untuknya, atau takut. Kekuatannya mungkin meningkat secara drastis seolah-olah dia terlahir kembali berkat 9 tahap petir kesengsaraan, tapi sebagai hasilnya, dia juga bersinar terlalu terang, dia begitu cemerlang sehingga dunia tidak akan pernah bisa melupakannya. Itu berarti dia tidak bisa kembali tenang lagi, dia tidak bisa kembali ke Blue Pole Star lagi. Jalan besar Buddha Yun Ce telah mencapai terobosan berkat petir kesengsaraan. Sejak jalan besar Buddha memasuki tahap keempat di tabut mendalam primordial, itu tidak mengalami perubahan drastis meskipun kekuatan fisiknya masih meningkat secara perlahan. Saat kembali ke Blue Pole Star, dia mengira pertumbuhannya telah dibatasi oleh planet yang dia tumpangi, namun dia masih belum bisa mencapai terobosan setelah dia datang ke alam dewa. Yun Ce telah menyadari hambatan yang mencegahnya untuk naik lebih jauh dari tahap keempat Jalan Agung Buddha sejak lama, namun dia tidak dapat mencapai terobosan meskipun telah bekerja keras selama bertahun-tahun.
Namun ketika petir kesengsaraan surgawi menyambarnya untuk pertama kalinya, hambatan jalan agung Buddha yang telah berlangsung selama beberapa tahun langsung retak di bawah tekanan. Itu semua disebabkan oleh hukum surgawi tingkat tinggi dan energi roh surgawi. Ketika petir kesusahan ketujuh menyambar kepalanya, kemacetan akhirnya terpecahkan saat jalan agung Sang Buddha secara resmi memasuki tahap kelima. Tahap kelima jalan agung Sang Buddha tidak hanya menyerap energi spiritual dunia normal. Ia sekarang mampu menyerap energi dari surga itu sendiri. Biasanya, energi roh surgawi hanya ada sedikit di dunia ini, namun sebaliknya jika terjadi petir kesusahan surgawi. Tahap terakhir dari petir kesengsaraan, khususnya, adalah tingkat kekuatan tertinggi yang dimiliki surga. Kekuatan dewa kemarahan yang baru ditemukannya dengan gila-gilaan menyerap kekuatan surgawi dan mendorong energinya yang dalam dari tingkat pertama alam roh ilahi hingga tingkat kelima. Jika kekuatan hukum surgawi tetap ada, maka hanya masalah waktu sebelum dia mencapai alam raja ilahi. Yunce mengangkat tangannya dan menarik napas sedikit, merasakan kekuatannya sendiri. Setiap kali ia naik ke alam yang benar-benar baru, setiap kali jalan agung Sang Buddha naik ke tingkat yang baru, persepsinya tentang dunia akan berubah secara drastis. Jadi bisa dikatakan bahwa keduanya terjadi secara bersamaan merupakan pembuka mata berskala dunia baginya. Alam roh ilahi, dia telah berhasil melewati semua landasan jalan ilahi, asal ilahi, jiwa ilahi, kesengsaraan ilahi, dan secara resmi telah mengambil langkah pertama menuju jalan ilahi. Semua orang merasa seperti sedang bermimpi, tapi Yunce harus mengakui bahwa hal yang sama juga terjadi padanya. Tapi ini belum waktunya untuk emosi. Luo Changsheng yang bermandikan darah perlahan-lahan bangkit, dan pria itu mendidih karena amarah dan niat membunuh. Yunce. Suara Luo Changsheng sangat serak sehingga terdengar seperti binatang buas yang tenggorokannya telah dicabut dari tubuhnya. Ketika petir putih pucat meninggalkan sisi Yunce, hilang juga aura yang membuatnya takut dari lubuk hatinya. Sekarang, yang bisa dia rasakan hanyalah aura roh ilahi. Dia tidak bisa lagi merasakan tekanan apapun dari Yunce. Aku akan membuatmu berharap kamu mati.